Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pendengar, pemirsa El Sinta TV yang berbahagia, mari kita mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat masih dikuatkan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmatnya untuk kita, sehingga kita merasa bahagia hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat kelak. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan insya Allah kita termasuk yang akan mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Pemirsa El Sinta TV yang berbahagia, kurang lebih 1500 tahun yang lalu, zaman Rasulullah SAW ditambah 4000 tahun zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk memanggil manusia menunaikan ibadah haji. Panggilan Nabiullah Ibrahim diabadikan dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Ibrahim, serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji. Nanti manusia itu akan datang dari seluruh penjuru dunia untuk memenuhi undanganmu. Nabiullah Ibrahim pada saat itu, ya namanya 5500 tahun yang lalu, bertanya pada Allah, wahai Allah, bagaimana suara saya yang terbatas ini bisa terdengar oleh semua manusia yang ada di dunia? Allah berfirman bahwa tugas Nabiullah Ibrahim hanya menyeru saja, hanya memanggil saja. Yang menyampaikan undangannya Nabiullah Ibrahim itu kepada semua manusia di dunia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, semua ulama sepakat bahwa siapapun orang yang tahu kalau haji itu wajib, berarti orang itu telah menerima undangannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kapan kita menerima undangan? Dalam sejarah, dalam tafsir ayat tersebut disebutkan bahwa siapapun orang yang Allah kehendaki untuk bisa ke tanah suci, maka orang itu dulu pada saat Nabiullah Ibrahim memanggil, rohnya serentak dengan bersama-sama membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, jadi kalau ada orang yang mengatakan, kok belum haji Pak, kok belum haji Bu, orang itu menjawab, karena saya belum dapat undangan, karena saya belum diundang, maka orang itu salah dalam menafsirkan makna undangan tersebut. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, tentu dalam haji itu ada rukun dan wajib haji. Rukun itu segala sesuatu yang harus dilakukan dan tidak sah hajinya kalau tidak melakukan sesuatu itu. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Bagaimana kita mengucapkan niat untuk menjalankan ibadah haji. Boleh labbaik Allahumma hajjan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan ibadah haji. Boleh juga niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, saya niat untuk berhaji dan ihramnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah kita melakukan wukuf di Arafah. Bagaimana kita semua jamaah haji menjalankan wukuf di Arafah
semuanya mengenakan pakaian yang sama, semuanya mengucapkan kalimah yang sama, yaitu talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di sana menggambarkan bagaimana posisi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau presiden, mau rakyat, mau jenderal, mau kopral, mau konglomerat, mau orang melarat, semuanya mengucapkan kalimah yang sama. Semuanya memakai pakaian yang sama. Tidak ada yang boleh memakai pakaian kebesarannya. Pemirsa El Sinta TV yang berbahagia, mari kita teruskan setelah iklan berikut ini. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah. Lalu setelah kita wukuf, kita ada rukun yang kedua, yang ketiga, yaitu tawaf ifadah. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Dengan diawali dari rukun Hajar Aswad dan berakhir dengan rukun Hajar Aswad pula. Dalam tawaf ada sesuatu yang harus kita ambil pelajaran. Bahwa kehidupan kita itu tidak terlepas dari 7 hari. Maka langit 7 lapis, bumi 7 lapis, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali. Artinya apa? Kehidupan kita itu kalau nggak Senin, ya Selasa, ya Rabu, ya Kamis, ya Jumat, ya Sabtu, ya Ahad. Hidup kita juga seperti itu. Kelak kita meninggal juga dari 7 hari itu, di antara 7 hari itu. Maka pada saat kita menjalankan tawaf, bagaimana rukun atau syarat tawaf yang harus kita lakukan? Jangan sampai tawaf yang harusnya pundak kiri itu berada di sebelah kiri. Karena kita tidak karena Allah. Jadi sesekali kita selfie yang akhirnya Ka'bah itu berada di belakang kita. Itu yang harus kita perhatikan pada saat haji. Karena haji itu adalah ibadah yang perintahnya itu harus karena Allah. Ibadah yang lain tidak. Walaupun kita tahu bahwa ibadah apapun yang tidak karena Allah tidak akan diterima. Tapi sholat hanya aqimus sholat. Tidak ada perintah untuk Allah lah kalian sholat. Walaupun tahu sholat yang tidak karena Allah tidak diterima. Kita pada saat menjalankan memberikan zakat hanya ita'u zakah. Berikanlah zakat. Tidak ada ayat yang menunjukkan bahwa karena Allah lah kalian zakat. Begitu juga pada saat puasa. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Tidak ada kata penekanan untuk Allah lah kalian berpuasa. Lah perintah haji ini berbeda. Perintah haji ada 2 ayat. Yang satu ayat penekanannya di awal. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Untuk Allah lah wahai manusia, kalian diwajibkan haji bagi kalian yang mampu atau istita'ah untuk menjalankannya. Jadi ada penekanan untuk Allah. Begitu juga dengan ayat yang kedua. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umroh kalian. Untuk siapa menyempurnakan umroh dan haji? Untuk lillahi, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi apapun yang kita lakukan itu harus senantiasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga atau yang keempat, rukun yang keempat adalah sa'i. Bagaimana lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Antara Bukit Sofa dan Marwah itu kurang lebih 500 meter sampai 7 kali. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan ikhtiar kita itu harus sungguh-sungguh. Orang hidup itu pasti ada rintangan. Orang hidup itu pasti ada permasalahan. Orang hidup itu pasti punya cita-cita. Pada saat kita ingin menggapai cita-cita kita, maka tidak boleh putus. Baru 2 kali usaha, baru 3 kali usaha. Tapi kalau kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari Sayyidati Hajar radhiyallahu anhu, dari Siti Hajar sampai 7 kali untuk berikhtiar menemukan air. Lalu selanjutnya rukun haji adalah tahallul atau menggunting sebagian rambut kita. Dan yang terakhir adalah tertib di antara rukun-rukun itu. Kalau satu di antara rukun haji itu tidak kita lakukan, maka haji tersebut tidak sah. Maka haji tersebut harus diulang. Karena dinyatakan tidak sah karena tidak melakukan satu dari rukun-rukunnya haji. Berbeda dengan wajibnya haji. Ini bedanya antara ibadah haji dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain antara rukun dengan wajib sama. Rukunnya sholat ya wajibnya sholat. Rukunnya puasa ya wajibnya puasa. Rukunnya zakat ya wajibnya zakat. Tapi untuk haji beda. Kalau rukun sesuatu yang harus dilakukan dan kalau tidak melakukan maka hajinya tidak sah. Kalau wajib haji sesuatu yang harus dilakukan tapi seandainya tidak dilakukan maka hajinya tetap sah. Namun ada ketentuannya nih, harus membayar dam. Pada saat kita menjalankan wajib haji, misalnya kita ihram di mikot. Jadi wajib haji itu niatnya atau mikot itu ditentukan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh sembarangan kita mikot. Dari mana kita jalan, lalu kita ambil mikot, kita niat sendiri labbaik Allahumma hajjan atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Tidak. Tapi tempatnya itu sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Kita dari mana? Dari Indonesia. Terus kemana? Langsung ke Mekah. Oh, berarti mikotnya di Bandara King Abdul Aziz. Kita dari mana? Dari Indonesia. Terus kemana? Ke Madinah. Berarti mikotnya di Bir Ali. Itu semuanya sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita melewati mikot dalam membaca ikhram, membaca niat itu, maka kita hajinya tetap sah. Karena itu bagian dari wajibnya haji. Cuma harus membayar dam. Dam itu apa? Dam itu memotong binatang atau memotong kambing. Karena dam itu artinya darah, mengalirkan darah pada saat kita melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Lalu ada juga mabit atau bermalam di Muzdalifah. Setelah kita wukuf di Arafah, ba'da sholat maghrib dan jamak dengan isya, kita diboyong. Wah, diboyong ini apa ini maksudnya? Kita dibawa ke Muzdalifah. Di Muzdalifah itu juga gambaran bagaimana semua manusia dalam keadaan berpakaian putih semuanya. Di padang mahsyar, di padang pasir, gambaran sebagaimana kelak kita juga akan memasuki padang pasir. Untuk apa kita di Muzdalifah? Hanya bermalam saja, bukan tidur. Di mana kita bermalamnya? Ya di padang pasir itu. Sampai kapan? Sampai tengah malam. Jadi kalau kita nyampe di Muzdalifah jam 8, maka kita harus di Muzdalifah minimal 4 jam. Tapi kalau nyampe di Muzdalifah itu jam 11 lewat 59, ya tinggal 1 menit saja kita boleh meninggalkan di Muzdalifah. Di Muzdalifah itu ada tempat kerikil untuk mengambil kerikil. Maka semua jamaah haji pada bawa kantong, ngambilin kerikil, ngitung sendiri. Ada yang kira-kira nafar awal atau nafar sani. Kalau nafar sani ya kira-kira bawa 70. Karena yang dibutuhkan adalah 70. Itu kesunahannya untuk ngambil kerikil. Tapi sekarang itu kalau haji yang plus itu tidak ngambil kerikil, pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah. Tapi apa? Kerikilnya sudah dianterin ke bisnya masing-masing. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menunaikan ibadah haji. Mari kita teruskan setelah
iklan berikut ini. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah. Lalu selanjutnya wajibnya haji adalah lempar jumroh. Atau gambarannya itu diibaratkan dulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam digoda oleh iblis. Yang dulu itu menggoda Nabi Adam alaihissalam. Iblis menggoda, oh iya bapak itu punya anak laki satu-satunya kok waktu itu. Nabi Ismail itu kecil kan, kok mau disembelih. Lalu iblis menggoda, dilemparlah oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Iblis masuk ke bumi, keluar lagi menggoda Siti Hajar, dilemparlah. Lalu masuk lagi, keluar lagi menggoda Ismail kecil, lalu dilemparlah. Lemparan Nabiullah Ibrahim, Sayyidati Hajar, Ismail remaja melempar iblis itu sekarang dinisbatkan atau di kita sekarang mengambil pelajaran itu dengan lempar jumroh. Ada 3 jumroh, jumrotul ula, jumrotul wusto, jumrotul aqobah. Satu jumroh itu, satu tugu itu kita lempar dengan 7 kali lemparan. Dan melempar harus seperti ini, tidak boleh seperti ini ya. Jadi harus melempar 7, bukan 7 kerikil sekaligus pula, tapi 1, 2 sampai 7. Setelah itu ada tawaf wada. Bagaimana kita seorang tamu Allah setelah kita mau kembali ke tanah suci, ke tanah halal, ke tanah air, maka seyogyanya sebagai tamu pamitan kepada Baitullah, pamitan kepada Ka'bah dengan menjalankan apa? Tawaf wada 7 putaran itu. Kalau kita tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, cuma harus membayar dam. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, jangan putus asa bila kita belum menunaikan ibadah haji. Dan bagi yang sudah menunaikan ibadah haji, dipertahankan kemabrurannya. Kenapa? Karena untuk menjalankan ibadah haji itu susah. Sekarang itu nunggunya itu minimal 25 tahun. Kalau umurnya 50 tahun baru daftar, berarti 75 tahun baru menunaikan ibadah haji. Maka bagi yang sudah menunaikan ibadah haji, mari kita bareng-bareng berikhtiar mempertahankan kemabruran haji itu. Bagi yang belum menunaikan ibadah haji, jangan khawatir, jangan putus asa. Allah itu maha kaya, Allah itu maha kuasa. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Haji itu bukan karena uang. Kenapa? Banyak orang yang menunaikan ibadah haji tidak karena uang. Betapa banyaknya orang yang berangkat haji tidak bayar, malah pulangnya dibayar. Haji itu bukan karena pangkat, bukan karena jabatan. Banyak pejabat nggak haji, banyak rakyat kecil. Boro-boro bahasa Indonesia, bahasa boro-boro bahasa Arab, bahasa Indonesia aja kadang nggak ngerti. Tapi Allah kehendaki untuk menunaikan ibadah haji. Maka mari pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, ada doa yang biasa saya baca agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menunaikan ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'addam wa rasulikal mukarram fi hadal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Ya Allah Tuhan kami, berilah kami rizki agar bisa ziarah ke Baitullah yang Engkau agungkan, ziarah ke Rasulullah yang Engkau muliakan di tahun ini, setiap tahun dalam keadaan baik. Maka haji itu membutuhkan fisik, haji itu membutuhkan biaya, haji itu membutuhkan kesabaran. Untuk ngantri sampai puluhan tahun, sampai Rasulullah SAW memberikan apresiasi yang Allah berikan untuk orang yang hajinya mabrur dengan sebuah hadis, al-hajjul mabruru laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada yang pantas, yang cocok upah pahala untuk orang yang hajinya mabrur
kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita bayangkan surga seperti apa dan kita umpamakan membangun rumah di Jakarta seperti apa, anggaplah haji itu biayanya 50 juta, atau yang plus 150 juta, atau yang furoda mungkin 250 juta sampai 300 juta. Tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan upah atau ujroh atau pahala yang dijanjikan oleh Allah melalui Rasulnya. Wong bangun rumah di Jakarta saja tanahnya sudah puluhan juta, bangunnya sudah miliaran. Itu rumah 5 tahun sudah mulai rusak, sudah mulai keropos. Ini hanya 50 juta, ini hanya 100 juta, bahkan 250 juta. Kita dijanjikan oleh Allah melalui Rasulnya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari yang punya harta jangan sampai kita bakhil terhadap diri kita sendiri. Karena belum tentu nanti harta yang kita tinggalkan itu, anak kita itu akan ngerti tentang kita, akan ngerti kebutuhan kita. Jangan-jangan sama anak kita malah tidak untuk menghajikan kita, tidak untuk sedekah atas nama kita, malah untuk foya-foya dan lain sebagainya. Padahal kitalah yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana engkau dapatkan harta dan kemana engkau harta belanjakan. Maka siapapun di antara kita yang belum menunaikan ibadah haji, kok mau atau sudah bisa beli mobil, maka mendaftar haji itu hukumnya wajib. Masalah sampai atau tidak sampainya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.